Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Ihsan, sehat nggih? Amin. Alhamdulillah. Mugi-mugi tindak teng Masjid Al-Ihsan ibadah dados tiyang-tiyang ingkang muhsin, nggih. Dados tiyang sing muhsin. Donga tenanan ibu-ibu, bapak-bapak, mugi-mugi kula lan panjenengan tansah tambah sae sampai semoga tadi sampai jadi orang yang muhsin, orang-orang yang mampu ihsan. Napa ta ihsan niku? Napa ihsan niku? Ihsan itu kalau di hadis gak hanya baik. Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Niku kinten-kinten artine baik napa mboten? Dados ihsan itu kita ini beribadah, menjalankan amal-amal itu seakan-akan kita ini melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak bu, kalau ada bapak dan ibunya di dekatnya, kudune rada wedi. Arep nglakoni elek, wedi. Nglakoni sing paling apik. Nah, ini manusia ini betul-betul seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapannya. Akan tetapi, tatkala seseorang itu tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalani ibadah tadi, maka yakinilah bahwa Allah melihatmu. Berarti kalau kita duduk di tempat seperti ini, itu ini ada CCTV, Pak. Nggak perlu CCTV, gimana betul? Enggak. Di toko-toko nggak ada maling berani. Kenapa? Karena semuanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pedagang nggak berani ngurangi timbangan sithik wae, nggak berani. 1 on 2 on nggak berani. Kenapa? Karena merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Maka itu adalah ihsan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dirahmati Allah, hari ini bertepatan dengan 27 Rajab 1446. Ustadz Muhammad Fatan Ariful Ulum tindak Jakarta saking dinten Jumat dalu. Sepertinya malam ini baru dari Jakarta sehingga tidak memungkinkan. Sehingga tadi Mas Wahyu nyampaikan kok ganteni ya Zob gitu ya. Maka saya kesini dengan pembahasan Isra Mi'raj, bahas tentang Isra Mi'raj. Sebetulnya tidak ada kaidah untuk nambah ibadah, nambah apa-apa di hari Isra Mi'raj itu. Hanya saja ini menjadi peristiwa atau momen yang penting untuk selalu kita ingat Bapak Ibu, agar kita ini senantiasa tambah iman. Lebih-lebih nanti dalam didik anak-anak kita, dalam didik putra-putri kita juga, peristiwa-peristiwa semacam ini perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya, nilainya apa, pelajarannya apa, kita sampaikan kepada mereka. Tidak hanya Isra Mi'raj sebetulnya yang perlu kita ingat, tetapi kehidupan pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah, saya memulainya dengan membaca surat Al-Isra yang tadi sudah dibaca oleh Mas Anis pas imam ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Allah Ta'ala berfirman, Maha suci Allah, Subhanakalladzi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang memperjalankan sinten? Yang memperjalankan sinten? Allah. Berarti kalau kita mempelajari Isra Mi'raj, kita takjub yang paling utama kepada sinten? Allah. Sehingga kita mensucikan Allah dari hal-hal yang kita anggap gak mungkin. Besok saya makan apa ya? Oh, aku duwe Allah. Tapi koyok-koyok gak mungkin. Maka Allah bahkan urusan yang sangat besar pun, yang akal kita ini kadang gak masuk, itu bagi Allah sangat mudah. Memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini memerlukan waktu kira-kira ya 45 hari nanda. Itu menurut orang-orang di masa itu. Ketika mereka naik onta, naik pokoknya naik kendaraan di masa itulah, itu perlu 45 hari. Bolak-balik berarti memerlukan 90 hari. Ini ditempuh dalam waktu 1 malam gitu ya. Nggak masuk akal gitu ya. Tapi hari ini gitu, masuk akal nggih. Naik pesawat, main gitu ya. Pesawat yang cepet ya. Paling enggak ya 24 jam lah. Nah, tetapi Bapak Ibu, di masa itu yang seperti ini betul-betul pikiran orang-orang nggak nyambung. Kok bisa? Perjalanan sepanjang itu ditempuh dalam waktu satu malam. Saya lanjutkan ayatnya, Bapak Ibu. Ilal masjidil aqsa ke masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Maka yang seperti ini bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nyambung sekalian, Bu. Nyambung. Tadi Mas Anis baca atau tahsinnya surat An-Naba. An-Naba itu ayat 1-5 itu bicara tentang orang-orang yang gak yakin tentang hari berbangkit. Ketika mereka gak yakin bahwa saat mereka sudah mati jadi tanah campur dengan tanah, kok bisa nanti ada kebangkitan dan mereka bangkit menjadi manusia yang utuh. Orang-orang di masa itu, orang-orang musyrik gak percaya. Saking gak percayanya ibu-ibu, saking gak percayanya, dalam tafsir dikatakan didatangkan tanda-tanda kebesarannya Allah berganti-ganti, silih berganti, mereka tetap tidak percaya. Padahal tanda-tanda kebesaran Allah itu kalau difikirkan betul, harusnya orang itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh wonten tiyang tindak naik motor, kok ya qadarullah tabrakan, mak jebret gitu ya, tabrakane kalih bis misal gitu, kalih bis. Ketika tabrakan kok ujuk-ujuk orang ini jatuhnya dengan duduk lalu bisa berdiri dengan sangat nyantainya gitu ya. Kalau kita pikir-pikir yang seperti ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga kalau orang itu nggak bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda seperti itu, wah itu masalah besar. Harusnya ya Allah, alhamdulillah kok saya masih hidup, tabrakan kali bis. Kok hidupnya dalam keadaan sehat walafiat, nggak kenapa-kenapa gitu, nggak kenapa-kenapa. Maka yang seperti ini ya Bapak Ibu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita perhatikan semua urusan kita Bapak Ibu 24 jamnya itu pasti ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan gadah putu, ngapunten gadah putra,
putrane hamil terus lahiran. Proses dari bayi, jabang bayi yang hanya segumpal darah sampai wujud manusia itu niku betul-betul tanda kebesaran Allah. Putra kula nembe 3 cilik-cilik. Selama lahiran saya dampingi. Setiap lahiran nangis ya Bu. Jadi ketika bayinya keluar itu saya nangis. Nangisnya sederhana Bu. Bukan karena mesakne sama istri saya mboten. Ya rada nggih, ini mesakne nggih. Tetapi yang paling membuat saya nangis itu adalah kok bayi segede itu di perut. Itu yang sampai itu membuat saya nangis, ya Allah, bayi segede itu ada di dalam perut itu. Ada di dalam perut. 3 kilo ini lumayan ya Bu. Bondot pundi-pundi nggih, apa nggih Bu? Apa? Itu setiap keluar bayi itu nangis ya Bu. Nangis saya, ya tentu beratnya istri lahiran itu luar biasa. Tetapi yang paling membuat saya nangis itu adalah bayi segede itu di dalam perut itu. Perut, la ilaha illallah. Maka itu kalau kita pikir-pikir itu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Maka tanda-tanda kebesaran dari Allah ini hanya bisa diambil kebaikannya bagi orang beriman sekaligus orang-orang yang mau memikirkan. Nah, termasuk peristiwa Isra Mi'raj ini akan dapat diambil pelajaran bagi orang-orang beriman yang orang beriman itu senantiasa memikirkan. Kok menakjubkan betul ini? Kok menakjubkan betul urusan ini? Maka apa yang bisa saya ambil pelajarannya? Wong urusan segede yang koyok-koyoknya nggak mungkin bagi Allah itu sangat mungkin, apalagi hanya ngurusi saya, ngurusi keluarga saya, ngurusi anak-anak saya, lebih mungkin lagi. Sehingga kita lebih mudah pasrah sama Allah, ya Allah gitu ya. Ya Allah, saya tolong ya Allah ini. Nah, selanjutnya ayat ini berkaitan dengan ayat Isra. Isra ini artinya perjalanan malam Bu, perjalanan malam yang di daratan. Sehingga dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang disebut Mi'raj itu naiknya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini Mi'rajnya. Maka disebut Isra dan Mi'raj. Nah, itu ada 2 jenis perjalanan. Perjalanan yang datar dan yang naik. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, peristiwa Isra itu kita dapati di surat Al-Isra ayat 1. Sekaligus kita diingatkan tentang Masjidil Aqsa yang belum lama ini Ahad kemarin Ahad kemarin dan kemarinnya, kira-kira sudah 7 harian yang lalu, itu saudara kita di Gaza baru saja menuntaskan gencatan senjata, selesai perang dengan Israel sementara. Yang peperangan itu dinamakan Taufan Al-Aqsa. Taufan Al-Aqsa ini sebagai bukti mereka ingin memperjuangkan kemerdekaan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu yang apa? Yang disebut dalam surat Al-Isra ayat 1 ini. Sekaligus yang menjadi tempat Isra'nya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados kalau jenengan mirsani televisi Bu, terus wonten perang teng Palestina antara Gaza dan Israel, ampun memeng nontone. Ditambahi donga. Kenapa? Karena itu ikatannya adalah ikatan iman. Kenapa kok ikatan iman? Karena Rasul diisrakan ke sana ini. Rasul itu diisrakan ke sana. Sehingga doa kita akan tambah banyak, ya Allah, jaga saudara-saudara kita di sana, menangkan kaum muslimin, kuatkan kaum muslimin, bebaskan Masjidil Aqsa. Oke Bu, jadi ketika ada berita-berita tentang Gaza dan sebagainya, ampun memang iki butuh kok perang wae, karena ada Ibu yang ketika melihat perang itu enggak selesai-selesai, komentarnya perang terus sampai bosen. Itu enggak boleh. Kapan berhenti perang? Kalau kaum muslimin sudah menang. Kalau muslimin sudah menang, maka perang insya Allah akan rampung. Kenapa kok rampung? Kalau muslimin memimpin, maka yang ada adalah keadilan insya Allah.
Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk Mi'rajnya kita akan baca kisah Mi'rajnya Rasul dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadis Bukhari Muslim yang derajatnya sangat tinggi. Meriwayatkan dari Anas bin Malik, sebelum Isra Mi'raj Bapak Ibu, Rasul itu dibelah dulu dadanya. Kinten-kinten dioperasi. Oleh siapa? Oleh Jibril. Rasul melakukan dibelah dadanya itu 2 kali. Ketika 4 tahun dan sebelum berangkat Isra. Dibelah dadanya. Coba bayangkan Bu, dibelah dadanya, dijupuk jantungnya, dicuci, diumbah. Kinten-kinten nek wonten tiyang sing nonton niku komentare pripun niku? Woi, iki pembunuhan iki. Dan itu ternyata ketika Rasul umur 4 tahun, anak-anak di sekitar Rasul saat itu, waktu beliau masih 4 tahun, anak-anak yang menyaksikan, yang main bareng dengan beliau, itu komentarnya gini, Muhammad telah mati. Kenapa? Karena peristiwa itu bisa dilihat. Malaikat membelah dada itu dilihat, Bu. Sehingga itu menjadi peristiwa yang sangat menakjubkan betul. Maka anak-anak itu laporan kepada ibu susunya, Muhammad sudah mati gitu. Karena bayangkan dibelah dadanya, dicuci, diilangi setan-setan yang ganggu, pokoknya dibersihkan, lalu dicuci di bejana gitu, lalu dimasukkan kembali. Nah, sebelum diisrakan itu Rasul juga dibelah kembali dadanya, diambil jantungnya untuk kemudian dibersihkan dan dikatakan kemudian dibawakan bejana emas yang berisi iman. Itu kita udah bayangkan ini buh biye gitu. Pun itu kebesaran Allah Ta'ala. Bejana yang berisi iman, maka hatiku pun dicuci, kemudian dijahit dan dikembalikan pada tempatnya semula. Ini istilah-istilahnya memang betul-betul istilah dibelah, dicuci, dikembalikan, dijahit, normal kembali. Ini kan operasi yang sangat luar biasa, tanpa bius gitu ya, tanpa bius. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk apa pencucian itu? Agar utusan Allah ini betul-betul kondisinya bersih, ia betul-betul suci, tanpa dosa, sehingga tidak ada peluang bagi setan untuk ganggu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita benten, hati kita ini kadang resik, kadang kotor, atau malah kotor terus. Bahaya kalau kotor terus. Jenengan saben dalu, kinten-kinten kalau mikir wonten tiang sing dinesoni mboten? Kalau setiap malam itu koyo wonten tiang sing dinesoni, berarti hatinya kotor terus. Kotor terus. Kok saben dinten wonten sing didengki, sing diiri, berarti saben dinten niku atine kotor. Padahal nggih salat, nggih ngaji, tapi saben dinten nggih wonten sing diireni, didengkeni, bengi-bengi wis rasan-rasan kali bojone, aku mau ngene. Berarti setiap hari kita ini hatinya kotor. Naudzubillahi min dzalik. Padahal kalau hati kotor itu ibu-ibu, ibarat para ulama itu seperti ada noktah. Noktah itu apa? Noda hitam. Noda hitam, yang noda ini akan nutupi kebaikan, nutupi hati kita. Hati ini kalau dalam kalimat ini hati itu jantung, kolbun. Dalam bahasa Arab adalah kolbun. Secara fisik namanya jantung. Senes yang di sini, ini kita juga punya hati. Kanan atau kiri Pak? Kanan atau kiri Pak? Pak Narto. Itu ada hati itu. Itu senes, bukan yang itu. Tetapi hati yang dimaksud di sini adalah kolbun. Kolbun itu fisudur. Sudur itu adalah di dada. Yang ada di dada adalah jantung. Maka yang dicuci oleh Jibril itu jantung. Kalau kita sedang penyakit dengki dan sebagainya, biasanya yang sesek puntine jantungnya, napa dodone gitu. Dodone sesek. Jadi secara zahir itu adalah jantung, tapi secara makna yaitu sesuatu yang ada di dalam dada, dan itu kroso. Jenengan nek wedi itu kolbun, deg-degane deg-deg gitu ya. Ada wah iki takut. Ayem maos Quran, wow misal pas imam maos surat Al-Isra, kok atine sak derenge sebut sumpek jadi ayem. Nah itu kolbun. Yang ayem, yang tentrem itu adalah kolbun. Nah itu yang dicuci oleh malaikat.
Nah, sementara kita Bapak Ibu, hati kita, jantung kita ini nggak pernah dicuci oleh malaikat, nggak pernah dikeluarkan. Ada yang pernah Bu? Pak? Karena kita nggak pernah, maka ada jalan-jalan untuk mensucikan hati. Jadi kita ini tidak se ekstrim Rasul. Rasul dibelah dadanya, diambil betul. Tetapi hamba-hambanya Allah atau umatnya Muhammad ini diberi jalan-jalan pensucian hati yang nanti sering disebut sebagai tazkiyah, tazkiyatun nafas, yaitu mensucikan jiwa atau mensucikan hati. Dengan apa? Kita membaca Quran mensucikan hati. Tombo hati, ngaten nggih? Iku 5 perkarane. Jenenge tombo hati itu untuk mensucikan hati. Kaping pisan maos Quran sak maknane, berarti nek jenengan maos Quran ampun mandeg teng ayate, waos artine. Nomor kali napa Bu? Di salat wengi napa? Salat wengi lakonono. Nomor 3 zikir wengi ingkang suwe. Kaping 4 senes kudu weteng ingkang luwe poso. Maka sebentar lagi masuk puasa Ramadan. Sebetulnya puasa Ramadan itu ngresiki hati. Sing terakhir wong kang soleh kumpulono. Saking pahamnya ibu-ibu, orang-orang dengan puasa Ramadan itu mensucikan hati, ada sebuah arisan. Ngapunten, iki kalau arisan di sini juga gitu, ngapunten. Ada arisan ini ada simpan pinjam. Simpan pinjamnya wonten anakan yotro. Di bulan Ramadan, satu di antara mereka ngusul nih, di bulan Ramadan ora usah simpan pinjam dan tidak usah nganakne duit. Aling nganakne duit maneh kapan? Nek wis rampung Ramadan. Mereka menyadari bahwa ngerti nek itu tuh elek, tapi kok aling tetap dilakoni gitu. Usulnya ngoten, Pak. Jadi saya itu ketika diceritani la ilaha illallah, itu saking kuatnya pengaruh puasa Ramadan untuk mensucikan hati. Maka hati-hati di bulan puasa itu suci betul. Sampai rela menghentikan tadi nganakne yatra dihentikan. Kapan lanjut maneh? Nek wis rampung Ramadan, dan terus disepakati Bu di arisan itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan hati dengan berbagai macam ibadah. Dengan berbagai macam upaya memperbaiki diri, itu sebetulnya membersihkan hati. Kenapa? Kalau seseorang itu menjalankan ketaatan demi ketaatan, maka nuktah-nuktah tadi lama-lama hilang. Penutup hati itu lama-lama hilang. Yang awalnya hatinya hitam jadi bening, jadi bersih. Lanjut. Kemudian setelah dibersihkan, aku dibawakan seekor hewan tunggangan, kata Rasul, berwarna putih yang lebih kecil dari bighal. Bighal itu peranakan kuda dengan keledai. Terus lebih kecil daripada bighal dan lebih besar dari keledai. Berarti lebih kecil daripada bighal, lebih besar daripada keledai. Berarti nek Pak Narton ini gadah kuda, niku luwih cilik meneh, Pak. Luwih cilik saka kuda, lebih kecil daripada kuda. Kemudian dikatakan itu adalah buraq. Napa? Buraq. Kemudian ia meletakkan langkah kakinya di penghujung pandangan matanya, kemudian dibawa naik ke atasnya. Maksudnya Rasul naik ke atas buraq itu. Jibril berangkat bersamanya hingga sampai, mohon maaf, ini tadi perjalanan buraqnya dari Mekah menuju Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa Bapak Ibu, buraqnya diikatkan, lalu kemudian Rasul dinaikkan, diisrakan hanya dengan Jibril. Terus buraq tadi perjalanan daratnya itu naik buraq. Naik ke Sidratul Muntahanya itu bareng
Jibril. Maka Jibril berangkat bersamanya hingga sampai di langit dunia. Beliau pun meminta dibukakan pintu langit, dibuka. Seraya ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah diutus kepadanya? Ya, jawab Jibril. Maka penduduk langit dunia di langit pertama itu menyambut selamat datang sebaik-baik orang yang datang. Artinya dari kalimat ini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipuji oleh penduduk langit dan dipuji oleh penduduk kebalik Bu, dipuji oleh penduduk bumi dan dipuji oleh penduduk langit. Ketika Nabi datang ketok-ketok pintu langit itu disambut dengan sangat baik, dikatakan sebaik-baik orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, beliau bertemu Nabiullah Adam. Jadi langit pertama sinten? Ketemu sinten? Nabi Adam. Setelah ketemu Nabi Adam disambut dengan baik oleh Nabi Adam, lalu lanjut ke langit kedua, Bu. Jangan bayangkan perjalanan langitnya pendek nih, Bu. Ini perjalanannya kita nggak bisa membayangkan itu gimana itu ya. Jadi perjalanan pertama di langit pertama ketemu Nabiullah Adam. Nanti sampai di langit kedua peristiwanya sama, ketok-ketok dibukakan, disambut, ketemu dengan nabi yang namanya Nabi Yahya dan Isa. Sinten? Yahya dan Isa. Sambil dieling-eling. Pertama Nabi Adam, langit kedua Yahya dan Isa. Lanjut ke langit ketiga. Sampai di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Naik lagi ke langit keempat. Langit keempat bertemu dengan nabi yang namanya Nabi Idris. Sinten? Idris. Adam, Yahya dan Isa, Yusuf, Idris. Hafal ya? Yang kelima naik lagi menuju langit kelima, ketemu Nabi Harun. Ketemu Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Naik lagi ke langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Ketemu Nabi Musa. Terakhir naik ke langit ke-7 ketemu bapaknya para nabi nggih menika sinten? Ibrahim, Adam, Yahya dan Isa, Yusuf, Idris, terus Harun, Musa, Ibrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian setelah sampai di Sidratul Muntaha itu, kata dalam riwayat Bukhari ini, kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Yang Sidratul Muntaha itu seperti pohon sidr. Sidr itu pohon apa, Bu? Sidr. Bidara. Bidara. Makanya disebut Sidratul Muntaha. Nek dereng gadah pohon sidr tindak pondok gadah benih. Ono ora, Mas? Ono nggih kadang nggih. Niku ditanam sing sae. Niku bisa ngusir jin, saged ngusir jin. Kemudian bagi wanita yang haid, selesai haid, satu di antara cara bersucinya dengan sidr tadi, dengan daun sidr. Bisa dipakai untuk membuat teh sidr. Banyak nanti Bu khasiatnya. Dan bisa ngusir jin yang ada dalam tubuh kita. Maka nama tempat itu Sidratul Muntaha. Maka perlu, di rumah saya belum ada pohon sidr. Dibawalah ke sana yang di dalamnya terdapat pohon-pohon besar yang dedaunannya selebar telinga gajah, kata Rasul. Seraya berkata, ini adalah Sidratul Muntaha yang memiliki 4 aliran sungai. 2 sungai batiniah dan 2 sungai lahiriah. 2 sungai lahiriah itu apa? 2 sungai lahiriah itu sungai Nil dan sungai Eufrat. Jadi kalau nanti kalau jenengan tingali peta atau searching ada 2 sungai, sungai Nil yang sangat terkenal di Mesir dan sungai Eufrat. Lalu kemudian diangkat di hadapanku Baitul Makmur.
kemudian disuguhkan kepadaku segelas khamr, segelas susu dan segelas madu. Aku memilih segelas susu. Ada khamr, susu dan madu. Lalu Jibril berkata, itu adalah fitrah yang kamu dan umatmu berada padanya. Normalnya umatnya Muhammad nek ada minuman khamr, madu, susu kudune milih susu atau madu. Senes milih khamr. Karena ini menyelisihi keimanan, menyelisihi Islam. Makanya satu di antara PR umatnya ini adalah memberantas khamr. Maka Jibril ngendika ngoten wau, itu adalah fitrah yang kamu dan umatmu berada padanya. Sehingga kalau ada orang kok minum khamr, itu sebetulnya dia menyelisihi keimanannya sendiri, menyelisih fitrahnya. Kemudian diwajibkan atasku sholat 50 waktu. Cobi jenengan ngitung 24 jam sholat 50 waktu, berarti kinten-kinten saben setengah jam adzan. Allahu Akbar, mangkat wudu sholat, rampung sholat, kondur malih, lagi 20 menit malih, Allahu Akbar, mangkat malih. Masya Allah, ini coba bayangkan Bu, nek jenengan sholate 50 waktu itu repotnya luar biasa ya. Maka ia pun bertanya, kemudian Rasul ini Masya Allah saking taatnya sama Allah, saking takzimnya sama Allah, hormatnya sama Allah, 50 waktu itu dibawa saja Bu, dibawa turun, ketemu dengan Nabi Musa di langit berapa berarti? 6. Ketemu Nabi Musa, maka ia pun bertanya, apa yang diperintah kepadamu? Maka Muhammad menjawab, aku diperintah sholat 50 waktu sehari semalam. Untung sama Allah dipertemukan Musa. Nek mboten pun niku dugi Masjidil Aqsa, langsung teng Masjidil Haram, sholatnya pimpinan 50 waktu, 50 kali. Ini kesyukuran yang sangat luar biasa Ibu. Sampun muni nggih, saya singkatkan. Maka singkat cerita, ini diringkes sama Nabi Musa itu nggak mampu. Rasul naik lagi dikurangi pokok 10 sampai akhirnya 5. Nabi Musa masih ngendika, ora mampu. 5 itu umatmu nggak mampu. Maka banyak hari ini Muslim tapi boten sholat untuk menunjukkan kalimatnya Nabi Musa bener ping 5 ki gak mampu. Tapi Nabi Muhammad pun isin, pun gak kepenak, wis bolak-balik minta keringanan. Akhirnya yang 5 waktu itu dibawa pulang. Dan hari ini Ibu, kita mendapati syariat sholat yang sehari 5 kali. 5 kali saja kadang memeng. Ada sebagian orang yang buat tenanan, apa maneh dulu 50 kali. Maka sholat 5 waktu ini bagian dari rahmatnya Allah Ta'ala, bagian dari kebaikannya Allah. Kok ya Allah tetap mau ngurangi, ya rapopo tak kurangi sampai akhirnya 5. Maka sholatlah ibu-ibu dengan kesyukuran. Kita diperintahkan sholat dengan sungguh-sungguh selama 5 kali untuk menghadap Allah, bertemu Allah. Misal kurang, jenengan tambahi sholat sunnah. Badhe ping 1000 silahkan, 1000 rakaat maksudnya. Badhe ping pirang atus rakaat monggo. Niki simbah-simbah nek sing teng griya misal namung teng griya esuk-esuk sholat duha diokeh-okehne ra apa-apa. 2 rakaat. Dalu badhe salat bareng isya dugi subuh monggo nek kuat. Nek misal kuat monggo. Jadi saking cintanya hamba kepada Allah, dia nanti akan memperbanyak salat. Maka tani ibu-ibu, mungkin yang sekedhik niki bermanfaat. Momen Isra Mi'raj ini kita gunakan untuk mengingat peristiwa agung yang sampai hari ini ada satu ibadah, satu diantaranya satu ibadah yang
senantiasa dikerjakan oleh kaum muslimin, dan jangan sampai kita ini meninggalkan sholat. Kita didikkan anak-anak kita untuk menegakkan sholat sebagai bentuk rasa syukur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makatan mungkin yang seperti ini bermanfaat. Kula cekapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.